Oke guys, di video kali ini gue ingin mengajak kalian untuk unboxing bareng-bareng dashcam yang gue beli untuk keperluan record dan juga keperluan keamanan selama gue nyetir jadi driver online. Ini adalah dashcam dari Xiaomi, tipenya 70 Mi, yang tipe A400S. Nah, yuk kita unboxing dulu ya. Ini dia guys barangnya. Xiaomi 70 Mi dashcam A400 plus rear cam set. Ini dari sampingnya ada fitur-fitur unggulannya, tapi ini gua nggak tahu apa. Ntar baru kita baca manualnya aja ya. Sebelah sini ada tulisan 70 Mi-nya. Sebelah atas juga sama. Ini juga sama, tulisan 70 Mi. Nah, belakangnya ada fitur, ada spesifikasinya guys. Resolusinya bisa 2500 kali 1440. Setahu gue ini berarti kita biasa sebutnya 2K ya. Terus kamera belakang resolusinya 1920 kali 1080. Setahu gue itu berarti Full HD. Nah, ini wide angle-nya ya bisa 145 derajat. Warnanya ivory. Yuk kita buka. Oke. Nah, ini guys. Ada collision detection-nya juga. Nah, ini penjelasan icon yang tadi nih. Ini resolusinya. Ada fitur collision detection, ada angle-nya ini ultra wide angle 145 derajat dan APP enabled. Kita unboxing dalamnya ya. Untuk di sini ada kabel yang digunakan untuk dashcam-nya ya. Sini ada kabel lagi guys. Nah, ini kayaknya dari dashcam ke colokan lighter ya. Kita dapat juga colokan lighternya guys, tapi cuma satu port nih. Dan ini gua nggak tahu apa nih. Ntar baru kita setelah pasang baru tahu, nanti gua akan infoin lagi. Udah kosong. Lalu kita buka sini. Nah, ini manual guide-nya guys. Ini stiker udah buat tempelin dashcam-nya ke kaca. Ini ada kitab-kitab dan buku manual, user manualnya. Ada yang rear camera user manualnya juga. Nah, kita masuk ke main produknya nih. Ini dia dashcam-nya 70 Mi. Tipe A400. Nah, ini untuk kamera belakangnya. Ini bisa diputar ya. Jadi kalian bisa taruh di kabin atau buat arahin ke belakang buat ke area belakang mobil ya maksudnya ya. Itu udah, itu aja guys.
Nanti akan gue bikin untuk video pemasangannya juga guys. Halo guys, kalau kemarin udah video unboxing, sekarang gue ingin share ke kalian tutorial cara masang dashcam ya. Hal pertama yang harus dilakukan, cari spot yang kalian nyaman. Kalau gue tadi sudah mencari-cari spot sendiri dan gue menemukan di balik spion sini yang paling nyaman karena nggak blocking view gue pas kejalanan. Jadi jangan kalian taruh di eye level kalau bisa. Kalau saran dari gue ya, karena kalau kita taruh di eye level gini bisa jadi blind spot nanti. Kalau saat kita nyetir di sana, pandangan yang ke sana itu jadi ada yang blind spotnya. Nah, kalau saran gue, kita taruh di balik spion sini, di bawah tangkainya persis. Ini juga paling center di kiri dan kanan, jadi simetris lah di tengah-tengah gitu. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan stiker elektrostatik kayak gini untuk ditempel dulu di kacanya supaya si dashcam ini pas dicabut tuh nggak berbekas di kaca atau di kaca filmnya. Nah, ini pertama kita buka elektrostatiknya, lalu kita pasang langsung di sini. Oke, setelah ditempel kalian pakai lap aja untuk ngeluarin gelembung-gelembungnya ya. Nah, kalau menurut gue sih ada gelembung sedikit-sedikit nggak apa-apa karena kan nggak terlalu kelihatan. Kemudian di dashcamnya sendiri udah ada double tap, tinggal kita buka aja, lalu ditempel di tengah-tengah sini nih, ada alignmentnya. So, jadinya kayak gini guys kalau udah ketempel. Nah, ini kondisinya udah ketempel. Kenapa gue pilih di sini? Karena ini kan di balik spion, jadi nggak blocking view gue di saat gue nyetir nanti. Kalau udah selesai pasang ini, sekarang kita pasang kabelnya guys. Nah, kabelnya ini kita lariin dari sini, lari ke atas sini, lalu ke pilar A. Pilar A masuk ke dashboard, lalu nyambung ke lighter sini guys. Pasang dulu. Kita selipin di sini, selipin di balik plafon aja nih. Oke, kalau udah sampai ujung, tinggal ininya dibuka. Cara buka pelak ini kita tarik dulu karet di sini, lalu tinggal ditarik keluar guys. Oke, kalau dicopotnya agak susah kayak gini, biarin aja. Yang penting kita bisa nyelipin kabelnya guys ke dalam sini. Nah, ini guys, tembus ke sini dashboard. Kita tarik aja semuanya, kita lurusin. Tarik, panjangin dari dashboard. Udah, tinggal kita selipin sini. Ini masukin sini. Nih guys, sudah di balik sini ya. Sini masukin. Pasang lagi di pilarannya.
apa-apa, karetnya dikencengin lagi. Jadi kabelnya dari sini langsung naik ke atas guys, sembunyi di belakang sini ke bawah, tembusnya ke sini. Nah dari sini baru kita nanti atur panjang ke sini. Yang sisanya ini bisa kita ikat, dapat bawaan karet ininya, karet gelang gitu. Kita coba dulu ya, kita coba nyalain dulu ya. Sini kita taruh. Selipin sini. Tara, beres deh. Pasangannya seperti itu. Kita coba nyalain ya. Tara. Udah langsung ngerekam deh guys. Tuh, langsung record. Terus ke aku deh. Oke. Jadi itu tutorial cara memasang dashcam yang depan. Gue beli ini yang 70 mi tipenya, yang A400S. Kalau yang A400S ini dia dapat dashcam depan dan belakang seperti ini. Nah, kita dapat dashcam yang ngarah ke belakang guys. Tapi biasanya kan orang pakai ditempelin di kaca belakang. Kalau gue, karena gue untuk keperluan gue ngevlog dan rekaman video YouTube, akan gue pasang di depan sini. Jadi dia ngerekam ke arah kabin buat keamanan gue juga, karena kan ada penumpang gokar atau grabcar. Jadi misalkan ada something wrong gitu, ada terjadi kejadian sesuatu yang kurang enak, itu gue ada buktinya nanti di sini di dalam gitu. Sekarang saatnya kita pasang yang kamera dalam guys. Sudah nyari-nyari spot yang bagus buat pasang kamera belakang, dan gue udah menemukan spot yang bagus, yaitu di sini. Nah di sini ini bagian paling center, lalu kelihatan ke depan dan penumpang belakang guys, dan kelihatan juga sampai ke bawah. Jadi misalkan ada penumpang yang bawa barang atau apa, bisa kelihatan gitu. Jadi gue putuskan untuk taruh di sini, dan selain itu gue taruh di sini supaya nanti kabel ini bisa gue selipin di sini, bisa diikat. Nah jadi nggak kelihatan, kameranya di sini. Tep, gitu guys. Yuk kita pasang sekarang. Jangan lupa elektrostatik stikernya dulu ya. Kita buka, lalu kita pasang di sini. Sip. Terus ambil kain untuk ngeratain. Ada gelembung sedikit-sedikit, kalau menurut gue sih nggak apa-apa, karena memang nggak bakal bisa sempurna lah. Oke, sekarang kita attachnya, kita lepas dulu ininya, kameranya, supaya gampang. Ini dibuka double tapnya, lalu kita pasang. Nah, sip. Seperti itu guys. Lalu kita tinggal sambungin. Kita tinggal sambungin di kamera depannya. Oke guys, kamera belakangnya sudah berhasil terpasang. Kamera depannya di sini, dan kabelnya karena panjang ini gue selipin di balik spion guys. Ini kan panjang ya, karena kan seharusnya kamera ini dipasang di kaca belakang. Tapi gue mau peruntukan ini untuk ngerekam kabin aja, jadi gue sembunyiin di sini. Nih di belakang sini, gitu. Jadi deh. Demikian pemasangan. Belum. Oke guys, jadi kesimpulannya pasang dulu stiker elektrostatisnya, lalu kameranya dipasang, lalu pasang kabelnya, dilariin ke atas,
Terus di balik sini plafon dilariin, disembunyiin, lalu masuk sini di balik pilar A ke bawah sampai tembus ke sini. Tuh, tembus ke dashboard, lalu baru ke lighter. Oke guys, selamat sore. Tadi gue udah berhasil pasang dashcam yang arah depan dan arah belakang ya. Kita sekarang ngobrol-ngobrol sedikit sembari gue tes mikrofon dari dashcamnya juga dan hasil rekamannya guys. Ini gue akan full rekam pakai dashcam yang ke kabin, dan gue akan coba sharing ke kalian hasil dashcam yang ke arah depannya. Ini kondisi sudah agak gelap, tapi masih nggak terlalu gelap lah. Ini 5:30. Nah, ini hasil kondisi di sore hari. Nanti malam kalau udah gelap akan gue share lagi gimana hasil rekamannya ya. Nah, ini hasil kondisi di sore hari. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kenapa gue memutuskan untuk pasang dashcam? Karena kalau menurut gue dashcam itu lebih memberikan gue peace of mind aja sih. Jadi karena gue driver online, setiap hari kan di jalan, bisa dari pagi sampai malam. Nah, kalau amit-amit terjadi sesuatu, gue ada backup. Terjadi sesuatu tuh maksudnya atas kesalahan orang lain ya. Jadi gue ada bukti kalau gue tuh nggak salah. Nah, gue pasang 2 arah supaya yang dalam ini bisa ngerekam kabin. Jadi bisa merekam juga penumpang-penumpang gue dan aktivitas gue di kabin gimana gitu. Misalkan amit-amit lagi terjadi sesuatu, ada penumpang yang nakal atau penumpang yang mau jahat dan lain-lain, gue ada buktinya juga gitu. Ya walaupun memang nggak 100% bisa membuktikan sih, karena kan ada blind spot juga ya, kayak misalkan di balik jok ini kan memang nggak kelihatan, tapi at least overall tuh kelihatan semuanya gitu. Nah, kenapa gue pilih Xiaomi A400s ini? Karena dia harganya paling terjangkau dan udah sepaket guys, depan dan belakang. Jadi gue kemarin beli itu 1.250.000 sekian deh, udah sepaket untuk kamera depan dan kamera belakang. Nah, yang perlu kalian tahu, nyari dashcam yang khusus belakang ini memang agak susah loh. Jadi kalau kalian ketemu di online shop itu, kalau kalian ketemu yang jual kamera belakangnya doang nih, kalian harus cek baik-baik apakah kompatibel dengan dashcam yang depan atau bisa dipakai standalone untuk ngerekam belakang aja gitu. Karena kemarin gue cek tuh nyari-nyari, itu kamera belakang ini selalu nyambungnya ke kamera depan. Jadi harus nyari yang kompatibel. Kalau yang nggak kompatibel, kalian nggak akan bisa pakai kamera belakangnya. Lalu gue memilih Xiaomi A400 ini karena ada rekaman mode 60 fps nya guys. Jadi dengan lebih tingginya fps, harapannya rekamannya, gerakannya akan lebih halus. Untuk resolusinya dia ada 1080p sama yang 2K Ultra HD. Tapi kalau untuk rekaman biasa dan lain-lain, gue lebih saranin pakai yang 1080p aja, udah lebih dari cukup sih guys. Lalu fitur unggulan lainnya setelah gue browsing, kalau yang A400s ini wide angle-nya itu bisa sampai 145 derajat. Kalau yang lain itu, kalau yang di bawah harga itu ya, kayak di bawah harga 1 juta tuh gue lihat-lihat itu angle-nya paling maksimum 130 derajat. Dan setelah gue cek di YouTube ya, ada comparison-nya, lumayan berpengaruh loh wide angle-nya. 145 wide angle tuh bener-bener lebar, bener-bener kelihatan kiri sama kanannya. Lalu untuk dashcam yang ini juga ada layarnya guys. Jadi kita bisa langsung setting-setting di dashcamnya tanpa harus ribet pakai handphone. Itu kayak misalkan kalian mau setting resolusi, kalian mau setting volume notification-nya atau apapun, ada di settingnya di situ. Dan kalian bisa akses hasil rekaman dari dashcam ini ke handphone. Itu yang paling convenient kalau menurut gue ya. Nah, ini gue coba untuk ngevlog
dengan full memakai dashcam, yaitu dashcam yang ke arah ke kabin. Guys, gue juga mau kasih tahu kalau dashcam ini memiliki fitur looping, yang artinya dia akan auto niban rekaman yang lama kalau memorinya sudah penuh. Jadi kalian nggak perlu takut setiap hari harus ngecekin udah penuh atau belum. Nah, kalian bisa ini dengan otomatis akan meniban yang sudah rekaman paling lama lah, paling awal menjadi yang paling baru gitu. Untuk memorinya gue pakai micro SD yang size-nya 64 GB. Lalu untuk jangka waktu rekamannya kita bisa setting 1-3 menit per video. Jadi dashcam itu dia nggak ngerekam terus-menerus continuous sampai 1 harian, itu enggak guys. Dia akan ngerekam, misalkan kita pilih yang jangka waktunya 3 menit, dia akan ngerekam setiap 3 menit, di cut, video yang baru akan mulai lagi gitu. Jadi kita akan mendapatkan rekaman yang per 3 menit sesuai dengan opsi yang kita pilih guys. Selain itu, dashcam yang ini juga ada fitur namanya collision detection ya kalau nggak salah. Coba gue lihat dulu ya. Ya, collision sensitivity. Jadi misalkan kalian lagi, setahu gue ya, ini yang gue tahu, kalian lagi parkir, kondisi lagi mati, lalu tiba-tiba mobil kalian tuh disenggol, kan pasti kan bergoyang mobilnya. Nah, si dashcam ini akan otomatis nyala sendiri dan merekam. Mana tahu dia disenggolnya memang dari arah depan, jadi bisa kerekam siapa yang nyenggol gitu. Kalau memang dari samping sih, gua rasa sih memang nggak kelihatan ya. Dashcam ini akan mati seiring dengan mobil mati. Jadi kita nyalain, dia baru akan nyala guys. Kalau kita matiin mobil, dia akan berhenti merekam. Ada alat yang namanya itu parking surveillance. Jadi kabelnya itu setahu gue akan membypass langsung ke aki mobil ya, electrical mobil. Dia akan berarti standby 24 jam dashcamnya. Nah itu kalian harus beli kabel tambahan. Untuk para rekan-rekan driver Grab juga, Grab dan Gokar ya, gue lumayan menyarankan sih untuk membeli dan memasang dashcam supaya untuk keamanan kita dan kita lebih peace of mind gitu loh. Kalau something wrong, something happen, kita ada buktinya guys gitu. Ya nggak ditujukan ke driver juga sih, banyak pengguna mobil lainnya juga gue lebih saranin pasang ini memang. Ini contoh hasil rekaman di malam hari. Hasilnya cukup terang dan bersih ya. Jadi kalau menurut gue recommended banget sih tipe yang ini. Oke deh guys, sekian review dashcam dari gue ya, review singkat. Nah tadi kan udah unboxing, udah gue infoin juga cara pasangnya, dan terakhir gue review dan sharing-sharing sedikit tentang kegunaan dashcamnya. Semoga video gue ini bisa membantu untuk kalian yang sedang cari-cari dashcam yang recommended dengan harga yang lumayan terjangkau. Nah, yang gue pakai ini tipenya 70My A400S ya guys. Kalau A400 aja itu biasanya kalian akan dapet kamera depannya aja. Kalau untuk A400S depan dan belakang. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you for watching. I am Coco Grab signing out.